Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 menjadi perang yang paling mematikan yang terekam dalam jejak langkah peradaban manusia. Lebih dari 65 juta prajurit digerakkan, baik itu angkatan laut, darat, atau udara, saling mengharapkan kematian dan kekalahan satu sama lain dari negara lawan. Sekitar 8,5 juta orang kehilangan nyawa dan lebih dari 21 juta jiwa terluka atau bahkan cacat. Lantas, mengapa Perang Dunia Pertama ini terjadi? Inilah latar belakang Perang Dunia Pertama. 1. Pembunuhan putra mahkota kerajaan Austria-Hungaria. Tanggal 28 Juni 1914, Pangeran Francis Ferdinand bersama istrinya dibantai. Tepatnya dibunuh di Sarajevo, Bosnia Utara. Pembunuhnya adalah Gavrilo Princip, seorang teroris Bosnia yang dilatih Serbia. Dia adalah seorang nasionalis Serbia. Inilah yang menjadi sebab khusus meledaknya pesta pertumpahan darah terbesar di abad itu. Sejak bertahun-tahun, Serbia dan Austria-Hungaria tidak saling menjalin hubungan baik, sebab nasionalis Serbia ingin mempersatukan seluruh rakyat Slavia yang tinggal di wilayah Balkan ke dalam satu negara tunggal. Orang-orang Slavia yang tinggal di Austria-Hungaria juga akan disatukan. Oleh karena itu, Austria-Hungaria menolak dan menentang. Nah, pada tanggal 23 Juli 1914, setelah 1 bulan kematian Pangeran Francis Ferdinand, pemerintah Austria-Hungaria menyampaikan ultimatum yang dikenal dengan ultimatum Horsburg kepada Serbia yang harus direspon dalam waktu tidak boleh lebih dari 48 jam setelah ultimatum itu disampaikan. Ultimatum itu berisi tuntutan Austria-Hungaria atas tewasnya putra mahkota. Salah satunya tuntutan itu adalah partisipasi dual monarki dalam penyelidikan internal kematian Pangeran Francis Ferdinand. Namun, tuntutan itu ditolak oleh Serbia. Dengan ini, pihak Austria-Hungaria murka. 2. Adanya pertentangan antar sesama negara Eropa. Sebenarnya, kematian putra mahkota Austria ini hanya sebagai alibi keinginan bangsa Eropa untuk berperang. Karena faktanya, mereka sudah sejak lama ingin berperang sebab satu sama lain. Contohnya, pihak Rusia ingin mengendalikan Konstantinopel yang waktu itu dalam kekuatan Kekaisaran Ottoman, Turki. Namun, rencana-rencana Rusia selalu dihalangi oleh Jerman dan Austria-Hungaria. Lalu Jerman dan Prancis yang kerap kali menjadi lawan dalam banyak pertempuran. Kemudian Inggris juga dan Jerman yang saling berperang berebut wilayah jajahan. Selain itu, bangsa Eropa juga berlomba-lomba menunjukkan kemampuannya dalam membuat senjata dan alutsista lainnya. Semakin baik kuantitas dan kualitas senjata kemiliteran, baik itu senjata fisik maupun kimia, yang dimiliki suatu negara Eropa, hal itu menjadi ancaman bagi negara Eropa lain. Hal ini selalu memicu sentimen negatif dari pertentangan antar negara-negara Eropa tersebut, membuat negara-negara Eropa yang memiliki kepentingan yang sama satu tujuan saling beraliansi. Ini disebut politik mencari kawan, seperti yang terjadi pada tahun 1882. Didirikan Triple Aliansi yang terdiri dari Kekaisaran Italia, Jerman, dan Austria-Hungaria. Namun pada akhirnya Italia keluar dari Triple Aliansi karena Italia diam-diam memiliki perjanjian dengan Prancis. Pada perkembangannya, Triple Aliansi ini terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, Turki, dan Bulgaria. Pada tahun 1907, untuk menandingi Triple Aliansi, maka dibentuklah Triple Entity yang terdiri dari Prancis, Rusia, Britania. Dan dalam perkembangannya bertambah Italia, Serbia, Yunani, Portugal, dan Rumania. 3. Jalannya peperangan. Karena ultimatum Horsburg tidak digubris oleh Serbia, maka pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria mendeklarasikan perang kepada Serbia. Karena setiap negara Austria-Hungaria dan Serbia tergabung dengan Triple Aliansi dan Triple Entity, maka setiap negara aliansi turut membantu dan pecahlah perang dunia di benua Eropa.
Pada akhirnya dikenal dua blok dalam Perang Dunia Pertama tersebut yang dipimpin oleh kekuatan besar Eropa. Yang pertama adalah blok poros yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Sedangkan blok sekutu diprakasai oleh Rusia, Perancis, dan Britania Raya. Secara keseluruhan, karena setiap negara memiliki hubungan dengan negara lain, maka lebih dari 25 negara yang turut andil dari pertempuran tersebut. Hasil dari peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak sekutu. Dan karena peperangan itu, 3 dinasti imperium yang besar runtuh, yakni Jerman, Rusia, dan Turki.